Perkenalkan, nama saya Okta Sulfiana dengan NIM C1702128. Di sini saya akan membahas tentang materi teknik pengambilan sampel yang terdiri dari submateri. Yang pertama yaitu definisi teknik pengambilan sampel, yang kedua menentukan ukuran sampel, yang ketiga tahapan-tahapan dalam pengambilan sampel, yang keempat teknik pengambilan sampel, dan yang kelima tujuan pengambilan sampel. Pembahasan pertama yaitu definisi dari teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Menurut Supardi, teknik pengambilan dan penarikan sampel merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Lalu pembahasan yang kedua yaitu menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang kedua, rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang ketiga, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tahapan dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu mendefinisikan populasi yang akan diamati, yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, yang ketiga menentukan teknik atau metode sampel yang tepat, yang keempat melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, dan yang kelima melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Pembahasan yang keempat yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel terdiri dari pertama probability sampling, dan yang kedua non probability sampling. Kita bahas mengenai tentang probability sampling terlebih dahulu. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini terdiri dari yang pertama pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua pengambilan sampel acak bertingkat, yang ketiga pengambilan sampel sistematis, dan yang keempat pengambilan sampel acak cluster. Teknik sampel yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini terdiri dari sampling insidental, yang kedua sampling purposive, yang ketiga sampling bola salju, dan yang keempat sampling kuota. Lalu masuk pada pembahasan yang kelima yaitu tujuan pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Lalu terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, dan adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.